Halo guys, selamat tahun in town. Perkenalkan, namaku Ivan Santika. Hari ini kita akan membahas tentang virus yang belakangan ini sedang viral, yaitu Corona. Jadi, virus Corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di pasar seafood Wuhan di Cina pada akhir bulan Desember 2019 yang lalu. Nah, virus ini pertama kali ditularkan oleh kelelawar yang dimakan oleh seorang manusia. Virus dari kelelawar ini masuk ke tubuh si manusia tersebut, dan manusia tersebut secara tidak langsung menularkan virus ini ke manusia-manusia lainnya dan menyebabkan Cina sementara di lockdown. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan, pneumonia berat, gangguan pencernaan, bahkan sampai kematian. Nah, virus corona yang beredar saat ini, yaitu COVID-19 ini, merupakan salah satu jenis virus baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, anak remaja, orang tua, kakek nenek, ibu-ibu hamil, bahkan ibu-ibu menyusui. Soal nomor 2. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri orang yang terkena virus corona ini? Sesuai dengan sumber-sumber yang aku baca di internet, ciri-ciri orang yang terkena corona secara umum sama, yaitu batuk kering, demam, masalah pencernaan atau diare, dan yang terakhir, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat. Itu adalah gejala-gejala umum yang diderita oleh orang yang positif corona. Soal nomor 3. Hubungkan dengan materi imunitas. Bagaimana mekanisme dari COVID-19 ini menyerang tubuh kita, dan apakah orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 bisa kambuh lagi? Jadi, hal yang pertama, virus corona masuk ke tubuh kita melalui proses penularan. Virus corona menular melalui droplet dari hidung atau mulut penderita. Selain itu, penularan bisa terjadi ketika kamu menyentuh barang yang sudah terkontaminasi dengan droplet orang yang berpositif corona. Saat virus masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis tubuh akan mengeluarkan pertahanan kekebalan standarnya. Sebagaimana saat virus apapun masuk, tubuh akan mengeluarkan protein bernama interferon untuk mencegah kemampuan virus untuk bereplikasi di dalam sel tubuh. Nah, COVID-19 hadir dengan 3 pola infeksi yang dimulai dengan penyakit ringan dan gejala gangguan pernapasan atas. Lalu setelah itu diikuti oleh pneumonia. Setelah semingguan lebih dalam masa inkubasi virus tersebut, maka akan muncul pneumonia berat dengan sindrom gangguan pernapasan akut yang akan berkembang dengan sangat cepat. Jika sudah di fase ini, maka paru-paru kamu akan dipenuhi oleh virus-virus corona ini. Dan saat ini juga, sistem imun tubuh kita mulai melemah. Saat terinfeksi, tubuh akan memicu respons sitokin, di mana sel-sel kekebalan tubuh menyerang virus. Dalam beberapa kasus, virus dapat memicu respon yang terlalu reaktif. Nah, hal ini yang selanjutnya akan menghambat upaya pemulihan tubuh kamu. Lalu dalam pertanyaan kedua, bagaimana dengan pasien yang sudah sembuh dari corona? Apakah penyakitnya akan kambuh lagi? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Lalu pasien yang terpapar virus corona dipastikan tidak akan kambuh lagi, namun masih memiliki risiko untuk tertular. Tubuh yang sebelumnya sudah dimasuki oleh COVID-19 tidak akan membiarkan virus yang sama memasuki tubuh lagi, karena sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita sudah mengalami upgrade yang menyebabkan tubuh kita imun dan kebal dengan serangan virus yang sama. Soal nomor 4. Bagaimanakah cara kita untuk mendeteksi virus COVID-19 ini? Sebenarnya ada 3 cara untuk mendeteksinya yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang terjangkit. Yang pertama adalah rapid test. Rapid test merupakan tes yang dilakukan untuk mendeteksi adanya virus corona di dalam darah kita. Jadi,
Untuk melakukan tes ini diperlukan darah dari pasien yang akan dites. Nah, kelebihan dari rapid test adalah memakan waktu yang sangat cepat atau relatif cepat. Dalam beberapa menit saja sudah keluar hasilnya. Namun, hasil dari rapid test ini masih belum akurat. Lalu yang kedua, ada PCR atau polymerase chain reaction atau disebut juga dengan swab test. Tes PCR dilakukan setelah proses pengambilan lendir menggunakan swab di hidung ataupun di tenggorokan. Kelebihan swab test ini adalah hasilnya sudah pasti akurat dan sudah teruji bahwa pasien positif atau tidak. Nah, kekurangannya swab test ini atau PCR ini memakan waktu yang lumayan lama. Dibutuhkan waktu sekitar seminggu atau 2 minggu untuk mengetahui hasilnya. Swab test ini sudah terbukti akurat dan sudah digunakan di negara Korea Selatan saat mereka menghadapi virus corona di negaranya. Lalu yang ketiga, ada TCM atau tes cepat molekuler. Jenis tes ini biasanya digunakan kepada pasien tuberkulosis. Dengan metode TCM, pemeriksaan akan menggunakan antigen. Hasil tes TCM ini dapat diketahui kurang dari waktu 2 jam untuk menentukan mana pasien yang positif dan pasien yang negatif. Jadi sebenarnya yang manakah metode yang paling efektif untuk mendeteksi virus corona ini? Menurut saya yang paling efektif adalah polymerase chain reaction atau PCR atau bisa dibilang juga swab test. Kenapa? Karena walaupun memakan waktu yang lumayan lama, tapi hasilnya sudah pasti akurat. Oke, segitu saja materi yang bisa saya berikan kepada kamu-kamu semua. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kalian-kalian yang hari ini masih nongkrong, bye kalian. Jadi tetap stay at home, hidup bersih, cuci tangan setiap hari, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Oke, peace out.